Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ngalor ngidul semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat aja ya. Di video kita kali ini, kita bakalan bahas tentang tips and tricks, VLOOKUP gitu ya, sehingga memudahkan kamu untuk mengolah data-data yang kamu punya, gitu ya. Di video sebelumnya gue udah sempat bahas tentang VLOOKUP, jadi ini kayak, the next level, VLOOKUP-nya gitu ya. Nah, di exercise kali ini gue punya data ya, satu dataset ini HR database gitu ya. Kebetulan gue orang HR jadi gue akan menggunakan HR database. Nah, pada saat kita menggunakan VLOOKUP, biasanya kita pengen tahu, data lain yang mungkin berbeda file gitu atau berbeda tempatnya gitu kan. Kayak misalkan ini data employee DB-nya, data employee, terus kemudian gue mau tahu performance rating dari setiap, karyawan di sini gitu ya. Which is tempatnya ada di, sheet yang lain, yaitu di performance rating sheet. Jadi udah ada nama dan, last year performance rating-nya berapa gitu ya. Nah, gue pengen masukin, rating-nya di si employee DB ini gitu. Jadi, gue akan gunakan VLOOKUP gitu kan. Ketika VLOOKUP, gue akan cari search key-nya dengan nama, search key-nya, terus, buka range-nya dari, B ke F ya. Kolom pertama itu harus, sama dengan search key yang mau kita cari ya, kolomnya gitu ya. Jadi jangan yang di search key-nya itu yang dicari di kolom kedua, ketiga gitu. Jadi makanya harus dimulai dari yang kolom B-nya. Lalu kemudian, indeksnya karena ini yang kita cari, result-nya ada di kolom F, berarti kan dari mulai B ke F itu 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga, indeksnya adalah kolom kelima, kemudian sort-nya adalah false atau pakai 0 juga bisa sebenarnya, walaupun itu nggak baku di situnya, tapi bisa dipakai gitu, lebih gampang. Nah, last year performance rating dapat nih 4 ya. Tania Handoko benar nggak ya? Kita cek. Tania Handoko betul 4. Oke, udah benar nih. Nah, kemudian sampai di sini biasanya untuk mendapatkan nilai-nilai di bawah-bawahnya, nama-nama di bawahnya, biasanya kita apa ya yang kita lakukan? Kita drag gini kan. Atau kita copy paste gitu kan. Formulanya kita copy paste sampai ke bawah gitu. Nah, ketika di copy paste dia berhenti sampai di sini aja, sampai tempat kita paste terakhir. Ketika ada nama baru gitu kan, ya kita harus drag lagi gitu ya. Sampai nanti kalau nama baru kita drag lagi gitu. Nah, eee, ini ada downside-nya. Yang pertama, ini akan terlalu banyak formula yang digunakan sehingga sebenarnya, cukup memakan, source gitu ya buat, Google Sheet membaca semua formula-formula ini. Kemudian setiap ada penambahan-penambahan kita harus, eee, drag atau tambahkan formula-formula ke bawah lagi gitu ya. Itu juga kalau ingat ya, kalau lupa nanti datanya nggak match gitu kan. Nah, ada satu triks, yang bisa kalian lakukan yaitu dengan meng-combine antara VLOOKUP dengan array formula. Array formula di sheet bisa kita gunakan dengan cara gini, array formula, habis itu VLOOKUP ke depannya. Nah, karena, ini array, jadi search key-nya juga kita harus, jadikan array gitu ya. Jadi search key-nya B2 sampai B, sehingga kalau kita define B2 sampai B, itu tak terhingga, pokoknya terus sampai ke bawah gitu ya. Kalau kita define 10 kan berarti cuma sampai 10. Kalau kita define kayak gini, B2B berarti, terus sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita enter, udah nambahin. Nah, ini semuanya langsung, bisa kita dapetin. Jadi dari formula yang cuman 1 ini gitu ya, ini bisa langsung dapetin semuanya nih, tuh. Formulanya cuma 1. Nah, tapi ada satu hal lagi gitu, wah yang ini jadi kebaca karena ini kosong, ini jadi error gitu. Nah, kita harus handle error-nya dengan cara gimana? Dengan cara bisa pakai beberapa cara, yang pertama adalah if, B2B gitu karena array-nya sama dengan kosong gitu ya, kosong itu petik gitu kosong, kosong, eee, berarti kosong gitu ya, kita buat kosong. Kalau dia nggak kosong berarti VLOOKUP ya, dapat ya logiknya. Jadi
kita udah handle kosongnya, kalau dia ada yang kosong, maka dia akan kosong otomatis. Tapi kalau dia nggak kosong, dia akan, VLOOKUP. Nah, kita tahu bahwa kalau ada error berarti ada nama yang dia tidak punya performance rating, gitu. Nah, tapi kalau mau kamu handle juga gitu ya, lu mau handle juga bahwa kalau udah nggak ada namanya, nggak ada ratingnya, dibuat kosong juga gitu. Itu bisa juga pakai if error gitu ya. Kalau ini buat handle yang kosong, kalau mau pakai if error tambahin lagi, langsung dibuat if error juga boleh, atau mau handle sendiri-sendiri juga boleh. Misalkan kalau kita pakai if error langsung, kalau error langsung kosong aja gitu. If error if error berarti kosong. Ini juga bisa. Jadi error apapun dia pasti jadi kosong, misalkan nggak ada namanya di sini, atau ada namanya tapi nilainya nggak ada, misalkan kayak gitu, itu udah ke handle. Nah, dari sini kita udah bisa ngeliat, udah bisa dapat. Nah, itu triks yang bisa kita lakukan tuh, udah satu trik. Nah, trik yang kedua, dengan array formula ini, teman-teman bisa membuat si indeksnya ini jadi lebih mudah. Nah, biasanya kalau VLOOKUP kan kita ngitung indeksnya nih, ya. Kira-kira 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kolomnya masih sedikit gitu ya, antara 5, masih 10 masih oke lah gitu. Tapi kalau kolomnya misalkan kolom B, Z, A, Z gitu, B, C gitu. Wah, itu kita ngitungin terus satu-satu bakalan susah banget dan ribet gitu. Bisa jadi salah gitu kolomnya. Nah, untuk mempermudah ini dengan array formula itu kita bisa lakukan hal seperti ini. Kita tambahin kurung kurawal di sini. Kita akan buat seolah-olah kita cuma punya 2 kolom, karena kan kita cuma mau ambil satu kolom aja gitu kan. Jadi kita akan select search key-nya ini, lalu kita buat koma sama last year performance rating-nya aja gitu. Sehingga ini kayak seolah-olah cuma ada 2 kolom aja. Maka indeksnya kita nggak perlu buat 5, jadi kita buat 2 aja. Jadi sudah dilihat dimanipulate datanya, kolomnya jadi cuma 2. Jadi kita cuma perlu indexing 2 aja gitu. Nah, bayangkan kalau misalkan performance rating B, performance rating BZ. Ya kan lumayan panjang. Jadi akan mudah banget, oh cuman nge-lookup yang apa namanya, 2 kolom ini aja, lalu kolomnya cuma 2, indeksnya jadi cuma ada 2 gitu. Ya. Wah, ini gampang kan? Jadi lebih gampang. Nah, ada trik yang ketiga pada saat kita menggunakan VLOOKUP, yaitu apabila kita mau pakai nge-VLOOKUP di dataset yang sama, misalkan sama-sama di performance rating, kita mau ngambil grade-nya misalnya, itu kita nggak perlu nulis lagi, VLOOKUP lagi gitu. Setiap kolom kita VLOOKUP. Nah, ini kita bisa satuin gitu. Pakai apa? Dengan cara begini. Ini misalkan kita mau cari grade. Nah, ini karena kita cuma 2 doang tadi, kita tambahin aja nih. Kita tambahin kolom ini ketiga ya. Berarti satu kolom full name, yang kedua kolom last year performance rating yang F, kolom ketiga adalah kolom grade. Yang kedua sama kita pakai kurung kurawal, pakai koma, terus kolom ketiga yaitu grade. Nah, langsung muncul. Sehingga ini efisien ya dan efektif juga karena kamu cuman perlu maintain satu formula aja setelah ini, kayak gitu. Nah, itu tipsnya gitu ya, and tricksnya. Kalau misalkan mau nambah lagi, ya udah tinggal ditambah lagi. Ditambah lagi misalkan kolom lagi 1, 2, 3, 4 misalkan. Job position-nya bisa aja tambahin terus boleh, gitu ya. Itu tips untuk VLOOKUP-nya, dan ada satu lagi yang cukup advance gitu ya. Ini yang grade gua delete dulu. Karena datanya 23, gua ganti dulu. Nah, yang advance ada lagi nih. Ada kelemahannya ketika kita membuat array dengan cara yang seperti ini, ya. Apa kelemahannya? Kelemahannya pada saat kita sort gitu ya, kita filter misalnya nih ya, sort, dia akan hilang gitu. Dia cuman bisa baca
yang di bawahnya ini. Jadi dia cuman bisa kembalikan data yang ada di bawahnya formula ini. Karena pada saat kita sort itu datanya gitu ya atau formulanya, si sel formulanya berubah, pindah kan. Nah, karena pindah dia nggak lagi di atas lagi gitu. Jadi ini jadi masalah ketika kalau ketika kita mau sort. Nah, ada salah satu trik untuk menghandle ini adalah dengan cara, nah ini yang cukup tricky, gue akan buat formulanya di sebelah aja ya biar kelihatan. Jadi gue copy dulu biar gampang. Kita akan buat formulanya di atas, di title dari kolomnya, gitu ya, di header kolomnya. Kita akan buat kayak gini, ya. Nah, kan muncul gitu. Kita akan menambahkan si header kolomnya itu di formulanya, gitu. Contohnya gini, ini kita akan tambahin kurung kurawal, tambah pakai namanya last year performance rating, gitu ya. Terus karena dia ke bawah datanya, nanti pakai titik koma, gitu. Gua akan pakai kurung kurawal. Oke, Bismillah. Nah, muncul ya. Apa bedanya? Kok sama? Ya sama, pasti datanya sama. Bedanya adalah ketika gue filter, ya kita filter, nah dia nggak hilang nih lihat, yang sampingnya hilang. Karena gue nggak karena formulanya ada di atasnya. Si last year performance rating tidak ke filter, gitu. Nah, ini jadi bisa ke sort akhirnya. Nah, teman-teman jadi akan lebih mudah setelah tahu caranya ini, akan lebih mudah misalnya ada data-data yang dynamic, misalkan ada penambahan-penambahan gitu ya, penambahan-penambahan karyawan misalkan. Jadi last year performance-nya nggak perlu nambah-nambahin lagi, VLOOKUP-nya udah bisa jalan terus gitu. Sekian dari gua, mudah-mudahan tips and trick tentang VLOOKUP ini plus combine dengan array formula ini bermanfaat dan akan mempercepat pekerjaan kalian. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang VLOOKUP, tentang Google Sheet, cobain tanya aja di komen. Kalau misalkan ada waktu nanti gue buatin lagi video-video tips and trick-nya gitu ya. Thank you, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.